kalian nih teman-teman people lover juga tahu perjalanan hidup gue yang sungguh berlika-liku dan menyedihkan dan penuh perjuangan benar. Berapa sih yang viewer ini? Yang nge-view 3.000 ya? Ya. Kita tunggu sampai 5.000 ya. Jadi dulu itu kan gue kuliah di jurusan biologi. Oh my God. Iya. Jadi dulu kuliah jurusan biologi, fakultas IPA kan. Anak sains, ini anak sains. Gue kuliah di dan biologi itu karena lulus apa itu SNMPTN. Sebenarnya juga ada ikut tes MDK gitu di universitas di daerah lain kan. Nah gue terima di situ mungkin karena memang IQ gue jenius kali ya. Aduh. Wawan kan gue baru jumawa dikit sudah. Jadi waktu itu gue kuliah di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat, Universitas Andalas, Unang, jurusan biologi fakultas IPA. Tapi waktu itu gue kan punya banyak teman, ada geng-geng entertain gitu, model-model. Nah, gue dulu juga ikut model. Ya, teman-teman psikologi. Jadi gue dulu ikut model daerah gitulah, lomba-lomba gitu ya. Nah, terus dari situlah teman-teman kan kita mesti ngurusin sendiri makeup. Ada teman-teman gue kita tolongin makeup. Kan suka dulu ada base camp tuh waktu kita muda, kita seumuran guys. Nah itu, hah? Iya. Ini semua pada penasaran loh. Buat angkatan berapa? Iya. Itu gua sekolah di Sambudiarjo tahun 2000. Nah itu masih imut banget, masih kecilan. Tapi seumuran kita berarti. Masih muda kan maksudnya. Jadi kan gue punya teman-teman geng-geng model, gue ikut model-model gitu. Nah kan suka ada base camp gitu kan. Jadi besok mau lomba kita kumpul di base campnya gitu, suka nginap di situ, nyiapin buat besok. Kira teman-teman gue suka minta tolongin kan, cewek-cewek suka minta pasang alis kanan bisa kan, alis kirinya kagok kan. Nah dia minta tolongin sama gue tuh, teman gue kan, gue bilang ini bisa, kata gue kan, dia tetap udah tiru aja yang kanan, dia bilang kan. Akhirnya gue tiru gak bisa kan, hapus lagi tiru. Nah sampai dia esedo bikin kanan, gue bikin kiri, kayak gitu. Serius. Lama-lama gue bisa, tapi gue nggak tahu. Maksudnya, gue mungkin nggak pinter di bidang itu, nggak tahu gue ada bakat apa enggak. Tapi setiap yang gue kerjakan, gue seriusin gitu loh. Maksudnya, mau gue seriusin, gue fokusin. Dari dulu sih gue gitu. Jadi walaupun gue nggak tahu gue bisa makeup apa enggak, tapi kalau gue pegang makeup, akhirnya gue seriusin. Lama-lama gue jadi bisa makeup. Gue bisa makeup, serius gue bisa makeup. Habis itu lama-lama gue juga ngajarin modeling. Ngajar modeling itu udah lama banget itu untuk ngajar modeling. Akhirnya sampai punya event organizer. Karena gue pengen model, nah banyak akhirnya anak-anak model pengen latihan sama gue, terus diurusin sampai ke makeupnya, sampai ke bajunya. Lama-lama kan punya agensi model dan besar berkembang, akhirnya punya event organizer. Ya, lomba makeup. Nah nggak tahu gue ikut lomba, menang sampai akhirnya mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional.
Ya jadi gitu, gue nggak tahu apa yang gue pegang itu alhamdulillah jadi gitu ya, gitu kan. Nah akhirnya karena pergaulan gue yang itu, kuliah gue di Unan yang sambil gitu berantakan udah. Kuliah gue yang di Unan itu berantakan sampai akhirnya karena nakalnya gitu, gue sempat kecelakaan di motor, tabrakan sampai patah, benar-benar patah gitu. Ya jadi gue di Unan itu kuliah udah 3 semester tapi nggak berturut-turut. 3 semester itu cuti, bayangin. Yang pertama cuti karena patah. Yang pertama karena kecelakaan, karena gue sibuk ngurus yang tadi itu kan. Yang kedua cuti karena patah. Nggak bisa kan, karena kampus gue jauh kan. Habis itu yang ketiga karena udah berantakan. Setelah cuti yang ketiga sampai setelah itu udah. Apaan sih? Gue batuk, minum air dulu. Air mana air? Lu minum air dulu ya. Sampai kuliah gue berantakan. Abis itu pergaulan menurut nyokap gue, pergaulan udah nggak bener. Nah akhirnya udah deh, nyokap gue berusaha gimana agar gue nggak berteman lagi dan nggak bergaul lagi di Sumatera Barat. Akhirnya yang tadinya gue minta izin sekolah fashion itu nggak diizinin. Karena begini, serius, karena menurut mereka gini, kalau zaman dulu mana ada fashion designer, ada kan tukang jahit, ada tukang jahit, nggak ada fashion designer mah udah sekarang namanya fashion designer kan. Nah abis itu gue minta izin untuk sekolah fashion design itu nggak diizinin karena nenek gue tukang jahit, nyokap gue tukang jahit. Itu menurut mereka gue mesti jadi tukang jahit juga. Terus kata mereka, untuk jadi tukang jahit masa mesti sekolah mahal-mahal. Menurut mereka gitu. Gak diizinin karena mereka pengen kan gue itu S1 ada foto toganya gitu, kayak gitu. Dibilang sabar pak, ketawa mulu sih, jadi udah jelas gue tukang ketawa, ketemu itu tukang ketawa. Nah akhirnya kan nggak di sini sama nyokap kan, cuma karena dia pergaulan gue menurut nyokap gue itu udah nggak bener. Akhirnya nyokap gue bilang, Uma dulu pernah minta izin untuk sekolah desain di Jakarta kan, sekarang mama izinin dengan catatan mesti tinggal di rumah om. Sementara rumah om gue di mana coba? Di Depok. Rumah om gue di nanti gue ceritain. Rumah om gue di Depok. Secara kampus di Cikini kan, dekat Aba Abi kan. Nah, habis itu syarat pertama mesti tinggal di tempat om di Depok. Nggak boleh ketemu lagi dengan teman-teman pergaulan yang di Padang, satu pun nggak boleh. Ya itu ya. Habis itu harus rajin, harus bener gitu. Maksudnya rajin termasuk rajin belajar, rajin sholat, rajin apa segala macam gitu. Terus oke, kata gue kan akhirnya di sini. Ya udah, terpaksa gue tinggal di Depok. Ketawanya pelan-pelan. Ini antara mau grepe handphone gue di kantong atau grepe yang lain. Iya. Habis itu sampai
sampai stasiun Cikini, bayangin perjuangan gue ya. Sampai stasiun Cikini baju udah basah itu. Basah sama kering. Bawa kereta. Akhirnya sampai Cikini gue ganti baju dulu. Ganti baju di toilet stasiun. Baru gue jalan kaki tuh ke tempat Cikini. Bahkan pernah kalau gue telat, kadang-kadang nggak sempat ganti baju kan. Terus masuk ke serius, bayangin masuk ke kelas, terus nyampe di kelas tahu sendiri anak-anak anak Susan, aduh mulutnya, lemesnya minta ampun. Dia bilang, pas gua masuk, kata mereka, siapa nih yang bawa kereta? Kata mereka, ya Allah, masa Allah. Sedih banget. Sedih banget. Ya udah, akhirnya gue sekolah di Susan gitu. Lama. Ya, lama dari 2000. Salah. Gue masuk ke asosiasi itu 2005, bukan 2015. Lu sih 2005. Jadi gue masuk Susan itu 2000 sampai 2004 itu gue masih magang. Nah magang, bayangin, karena tahu sendiri kalau biaya di Jakarta kan, biaya di Jakarta pasti gak cukup lah, dikirimin tetap dari nyokap, habis itu dikasih om juga, tapi tahu sendiri biaya hidup di Jakarta, tahu sendiri teman-teman gue anak Susan tahu sendiri kehidupannya, mana kesini lah, belum studi tour tiap sebentar ya kan. Nah, akhirnya gue sambil kerja sempat kerja di salon juga dulu. Coba kerja di salon ke Pondok Kopi. Jadi gue kan nggak bisa ngeblok kan. Tapi karena demi duit belanja nih, akhirnya gue belajar ngeblok. Jadi sehari itu gue bisa ngeblok orang itu bisa berapa orang, dan lu tau nggak, jempol gue ini sampai merah dan bengkak karena panas kan, kena dryer itu kan. Terus nyampe rumah ya, gue tidur taruh jari di bantal pasti. Enggak, gue kipas-kipasin, panas. Ya Allah, kayak gitu dulu. Habis itu gue kerja di tukang jahit biasa, tapi bagian tukang obras. Jadi sehari itu cuma ngobras doang, niji sama ngobras itu kayak gitu. Jadi kayak gitulah susah ternyata hidup gue.